Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari RW 1 nomor 174. Saya mau iring Yesus. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh menyatukan hati kami, untuk kami bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan berkati waktu ini, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang indah, yang berkenan di hati Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, kami boleh disatukan hati kami, untuk kami boleh berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih, ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, siapkan hati kita akan menyanyi dari RW 1 nomor 195. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita satukan hati kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan pimpin menyertai kita dari minggu ke minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, topik kita pada hari ini adalah pandangan pertama yang menipu, yang diambil dari Kejadian 13 ayat 7 sampai 11, 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, tuntun kami dalam mengerti seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kemudian kita lihat lagi 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sering mendengar kalimat jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin di antara kita juga pernah alami hal tersebut. Pandangan pertama yang begitu mengesankan membuat orang tertarik dan jatuh cinta, sehingga akhirnya mereka menjalin hubungan cinta. Namun, apakah kesan pertama yang begitu mengesankan benar-benar akan dinikmati setelah menjalani bersama? Belum tentu. Kesan pertama bisa saja menipu kita. Ada orang yang berpenampilan rapi, sopan, ramah, ternyata adalah seorang penipu. Itu sebabnya sering kita dengar ataupun kita pernah ucapkan, tidak nyangka ya dia lakukan hal tersebut. Karena pandangan kita, orang tersebut begitu berkesan, hanya membuat kita tertipu. Kisah Lot memberitahukan kepada kita hal yang sama. Lot juga tertipu dengan pandangan yang pertama. Mengapa Lot tertipu dengan pandangan pertama? Kenapa dia bisa sampai tertipu dengan pandangan pertama? Kalau kita baca dari Kejadian pasal 13 tadi, hal ini diawali bentrok antara hamba Abraham dengan hamba Lot. Karena keduanya memiliki ternak yang banyak dalam jumlah yang besar, dan padang rumput dan sumber air tidak cukup bagi keduanya. Akhirnya terjadi pertengkaran antara hambanya Lot dan hamba Abraham, gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Kemudian Abraham menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah, yaitu mereka mengambil jalan berpisah. Jika Lot mengambil jalan ke kiri, maka Abraham akan ke kanan dan sebaliknya. Dan Lot dipersilakan untuk memilih terlebih dahulu. Walaupun seharusnya Abraham yang memilih karena dia lebih tua, tapi Abraham memberi kesempatan pada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Pada saat Lot melihat dataran subur di lembah Sungai Yordan, di dataran yang banyak sumber air, padang rumput yang hijau, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir di ayat 10. Dan itu sangat-sangat menjanjikan. Inilah pandangan pertama yang begitu mengesankan, yang akhirnya Lot memilih tempat itu. Lot memilih tempat sesuai dengan apa yang dipandangnya baik, indah, menarik, dan lebih menguntungkan secara kasat mata dia. Pandangan pertamanya membuat Lot begitu tertarik dengan lembah Sungai Yordan. Saudara yang kasih Tuhan,
Sebagai seorang peternak, Lot tahu betul daerah yang baik untuk ternak yaitu padang rumput yang hijau dan mata air atau sungai yang limpah dengan airnya, baik di musim hujan maupun musim kemarau. Seluruh lembah Yordan memang merupakan daerah yang amat ideal untuk peternakan. Fokus Lot adalah kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan perasaan pamannya, yaitu Abram. Ia kemudian menetap di kota lembah Yordan, kota-kota lembah Yordan, dan berkemah di dekat Sodom. Penduduk Sodom adalah orang-orang fasik. Lot tahu hal itu, tetapi ia memilih tinggal di sana. Kemudian firman Tuhan berkata, kemudian Lot berdiam di Sodom. Untuk sementara waktu, nampaknya Lot membuat sebuah pilihan yang tepat. Sebab hewan ternaknya pasti bertambah karena daerah yang dipilihnya memungkinkan ternaknya berkembang biak. Pasti Lot menjadi kaya dan terpandang di kota Sodom. Apalagi pada zaman itu kekayaan biasanya diukur dengan berapa banyak seorang memiliki ternak. Pilihan Lot menyebabkan prospeknya untuk menjadi kaya dan terpandang terbuka luas. Lot berpikir dengan pilihan itu ia akan menikmati taman Tuhan. Namun Lot tidak sadar bahwa ia tidak akan tinggal di taman Tuhan. Dia tidak akan menikmati taman Tuhan, tetapi justru di pinggir neraka. Pandangan pertamanya yang begitu menggiurkan ternyata bukanlah taman surga seperti yang dia lihat di pandangan pertama, tapi justru di pinggir neraka. Lot tertipu dengan pandangan pertamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa akibatnya dari pandangan yang salah yang dipilih oleh Lot? Dari nas yang kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 7-8 disitu katakan, Lot terus menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Salah satu kekeliruan Lot di dalam mengambil keputusan adalah dia mengutamakan untung rugi yang berdasarkan faktor ekonomi daripada pimpinan Tuhan. Semestinya pimpinan Tuhan lebih diutamakan dari faktor ekonomi. Lot tidak peduli apakah Tuhan berkenan atau tidak terhadap keputusannya untuk di Sodom dan Gomora. Ia bermotifkan kemakmuran hidup. Nah, itu akibatnya. Lot terus-menerus menderita dan begitu tersiksa jiwanya. Pada saat dia melihat kehidupan orang Sodom Gomora, Alkitab catat dia orang benar. Akhirnya dia tersiksa jiwanya. Tapi akibat dari keputusan dia sendiri, konsekuensi yang harus diambil. Bukan itu saja, Lot juga harus kehilangan istrinya yang tidak rela meninggalkan harta dan menjadi tiang garam. Harta benda yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kekayaannya musnah menjadi abu bersama kota Sodom dan Gomora. Dan tidak berhenti di situ. Kemudian kita lihat konsekuensi yang diambil yang harus dihadapi oleh Lot kemudian. Peristiwa yang begitu menyedihkan dan memalukan. Dia mengalami sebuah prahara di dalam rumah tangganya. Kedua anak perempuan Lot membuat ayahnya mabuk, sehingga terjadilah inses dalam keluarga itu. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 19. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan Lot dan keluarganya hanya hancur karena ia gagal menjadi seorang pemimpin dalam keluarga yang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya. Ini adalah konsekuensi dari pilihan yang dipilih berdasarkan pandangan pertama, bukan berdasarkan pandangan atau kehendak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali tawaran kemakmuran dan kesuksesan dunia begitu menyilaukan mata kita, sehingga kita tergiur untuk menengkuhnya, untuk mengambilnya tanpa memikirkan lebih jauh lagi. Begitu tergoda dengan pandangan pertama, akhirnya kita tanpa pikir panjang. Namun akhirnya kita terpaksa menukar kemuliaan Allah yang kekal dengan kepuasan dunia yang semu. Apa yang kita pilih, kepuasan duniawi atau harta surgawi yang dijanjikan Allah?
Mari kita utamakan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Bukan pandangan kita yang pertama, pandangan pertama yang memuai kita, yang bisa menipu kita. Rencana dan kehendak Tuhan terkadang memang sulit untuk dipahami. Faktor ekonomi lebih mudah dilihat dan dihitung. Saudara yang kasih Tuhan, tapi percayalah, hanya Tuhanlah yang mengetahui persis rancangan hidup kita. Ikutilah rancangan dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Maka niscaya engkau tidak akan tertipu dengan buayan, dengan tipu muslihat daripada dunia ini. Ikutilah rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan teguran firman Tuhan pada kami. Seringkali kami tertipu dengan pandangan pertama kami sehingga membuai kami Tuhan. Kami terbuai dan kami salah melangkah. Pelajaran dari Lot menjadi sebuah pelajaran penting bagi kami. Teguran bagi kami Tuhan. Kami mau mengikuti rancangan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan dalam kami mengambil setiap keputusan-keputusan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan, untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami sebelum kami lebih jauh menaikkan pokok-pokok doa kami. Biar Tuhan sucikan, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Kau satukan hati kami, supaya kami boleh bersama-sama berdoa dengan satu hati kepada Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah kita. Biar Tuhan pimpin, Tuhan berkati seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu ini. Semua bisa berjalan lancar, baik peralatan dipakai, juga hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Doakan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga setiap penata layan diberikan kekuatan, kesehatan, urapan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Doakan keamanan juga, dan kita juga berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat supaya mereka semakin hari semakin banyak yang bisa melangkahkan kaki untuk beribadah bersama-sama di gerejanya di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan ibadah onsite kami Tuhan minggu ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi dia. Demikian juga setiap penata layan yang melayani. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Beri kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan, biar sungguh-sungguh hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Engkau boleh menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk streaming ataupun juga untuk IG, biar semua dilancarkan Tuhan, sehingga jemaat-jemaat yang masih beribadah di rumah mereka bisa tetap mengikuti dengan baik. Dan kami rindu Engkau menggerakkan hati mereka, mereka bisa semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang boleh melangkahkan kaki untuk beribadah dan melayani bersama-sama di GKBJ Bandung ini. Kami serahkan Tuhan, biar Tuhan yang terus memimpin gereja Tuhan ini, dan Tuhan terus akan memberkatinya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk persekutuan doa Yabes ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun setiap Jumat dicanangkan supaya jemaat-jemaat bisa ikut berdoa, tapi ternyata hanya orang-orang tertentu, beberapa orang yang tetap setia berdoa dan menjadi prajurit-prajurit doa. Kita bersyukur untuk orang-orang yang setia, yang terus mendukung dalam doa untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk hal-hal yang lain. Kita berdoa, kita bersyukur biar mereka yang tetap menjadi prajurit-prajurit doa ini tetap setia, dan mereka benar-benar boleh sehati. Kita benar-benar bisa menyatukan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita, karena itu kekuatan kita. Mari kita bersyukur untuk persekutuan doa Yabes, untuk orang-orang yang tetap setia berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa Yabes ini Tuhan.
sekalipun setiap Jumat hamba-Mu ini terus mencanangkan dan menggerakkan hati jemaat-jemaat-Mu untuk bisa ikut di dalam doa. Tapi ternyata Tuhan, kami hanya beberapa orang yang terus setia menjadi prajurit-prajurit doa, dan kami sungguh bersyukur Tuhan, karena ada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati mereka kerinduan untuk bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami bersyukur sekalipun hanya belasan orang, tapi semuanya itu boleh setia dan mereka benar-benar boleh sehati di dalam berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin sanggup melakukan segala sesuatu tanpa dukungan doa ini Tuhan. Oleh karena itu, biar orang-orang yang Tuhan sudah taruh hati mereka ini, mereka belum tetap setia menjadi prajurit-prajurit doa untuk GKBJ Bandung ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati mereka, dan biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus doakan kami, keluarga kami, doakan saya dan Pak Lukas yang melayani, kami diberi sehat, diberi kekuatan, dan juga hikmat yang daripada Tuhan, biar pelayanan kami boleh menjadi berkat. Juga doakan anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam pekerjaan dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon dukungan doa untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan baik, dengan penuh sukacita, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak kami, Kau berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari virus-virus corona ini, dan Tuhan berikan imun yang kuat kepada kami semua, dan Tuhan pimpin masa depan anak-anak dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kerohanian, dan di dalam teman hidup mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka, kami percaya Tuhan mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi mereka. Tuhan akan menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendoakan jemaat-jemaat kita, supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan kelancaran di dalam usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka juga boleh diberkati, dan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, dan kita doakan kerohanian serta pergumulan-pergumulan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kau berikan mereka juga kekuatan, kesehatan. Kau juga terus menolong mereka di dalam keluarga mereka, khususnya pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biar mereka boleh mengandalkan Tuhan, mereka boleh tetap fokus kepada Engkau Tuhan, dan mereka boleh tetap setia mengiring dan mengikut Engkau. Berkati Tuhan, supaya kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga besar mereka, khususnya orang-orang di sekeliling mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga rindu Tuhan terus menolong mereka, untuk mereka bisa setia mengiring Tuhan, bahkan mereka juga kembali lagi bisa beribadah dan melayani bersama-sama. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk gereja kita, khususnya kita rindu gereja kita bisa menjadi dewasa, ya. Kita menjadi gereja lokal yang dewasa. Kita doakan terus untuk persiapan-persiapannya. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat supaya ada yang benar-benar siap berada di garis depan untuk memikul tanggung jawab bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini. Kita juga doakan untuk keuangan gereja kita, supaya Tuhan terus memberkati dan menyediakan berkat-berkat-Nya. Dan kita juga bersyukur untuk orang-orang yang selama ini Tuhan gerakkan hatinya untuk boleh memberkati gereja kita. Kita berdoa baik untuk jemaat-jemaat sendiri, juga untuk orang-orang yang setia memberkati gereja kita, biar Tuhan memberkati mereka. Mari kita doakan untuk GKBJ Bandung, untuk segala rencana ke depan, untuk rencana pendewasaan, dan semua yang dibutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu di sini Tuhan. Sudah 10 tahun kami
berada di sini dan kami boleh beribadah dan melayani Tuhan. Kami rindu, kami bisa menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Kami perlu persiapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memimpin masa depan gerejamu ini Tuhan. Engkau menyediakan pemimpin-pemimpin gereja yang loyal terhadap GKBJ Bandung, yang mencintai gereja GKBJ Bandung dan sungguh-sungguh siap memikul tanggung jawab bersama-sama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini, dan mereka juga siap berada di garis depan Tuhan. Kami juga serahkan keuangan gereja, kami butuh Tuhan dana yang cukup besar untuk pendewasaan ini sehingga benar-benar ada dana yang terus tersedia untuk kemajuan dan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat supaya mereka bisa tetap setia mengembalikan perpuluhan, persembahan, dan juga jemaat-jemaat di luar GKBJ yang Tuhan sudah utus. Tuhan berikan mereka hati yang mengasihi GKBJ Bandung dan mereka boleh menjadi berkat di gerejamu di sini. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan GKBJ Bandung ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendukung dalam doa untuk pemerintah kita. Kita doakan untuk program-program yang sudah dicanangkan, biar semua bisa dijalankan dengan baik. Dan kita terus berdoa untuk pandemi ini supaya tidak melonjak lagi. Dan benar-benar masyarakat bisa sadar, mereka bisa tetap menjaga prokes sehingga kita secepatnya bisa hidup normal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan terus memberikan dia kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan dia hikmat, bijaksana, dan dia bisa memimpin negara ini dengan baik dan membawa negara ini bisa sejajar dengan negara-negara lain yang berkembang Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk perekonomian negara kami, juga untuk program-program pemerintah yang sudah dicanangkan supaya bisa dijalankan dengan baik. Dan Tuhan memberkati khususnya untuk pandemi ini Tuhan, supaya benar-benar tidak sampai melonjak lagi. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, pandemi sudah semakin menurun dan kami rindu benar-benar tidak ada lonjakan-lonjakan lagi sehingga kami bisa secepatnya hidup normal seperti dulu Tuhan. Berkati juga supaya rakyat Indonesia ini diingatkan dan mereka boleh tetap menjaga prokes Tuhan. Mereka tidak sembrono dan mereka benar-benar bisa menjaga satu dengan yang lain sehingga pandemi ini benar-benar bisa cepat diatasi dan cepat berakhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita doakan untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai tatap muka. Mari kita doakan baik para siswa, mahasiswa, juga para dosen, guru, para pengajar, juga orang tua bisa bekerja sama dengan baik. Dan biarlah tidak menjadi klaster baru di dalam sekolah-sekolah ini. Dan kita doakan supaya sekolah-sekolah ini bisa dilancarkan sehingga tahun depan benar-benar bisa 100% semua bisa tatap muka kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai tatap muka walaupun hanya beberapa persen terlebih dahulu, dan semakin hari bisa semakin lebih dan lebih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk para siswa, mahasiswa, para pendidik-pendidik, pengajar-pengajar, guru ataupun dosen, juga para orang tua, biarlah mereka bisa bekerja sama Tuhan untuk semuanya ini bisa terjalin dengan baik dan sungguh-sungguh tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan COVID ini Tuhan, dan tidak menjadi klaster-klaster baru. Kami rindu Tuhan supaya semakin hari tatap muka ini bisa semakin banyak yang bisa ikut di dalam tatap muka ini, dan kami rindu tahun depan benar-benar bisa 100% tatap muka di sekolah-sekolah ini bisa diadakan kembali. Kami serahkan Tuhan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan ini, Tuhan campur tangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami juga boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati uang ini Tuhan supaya boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola juga. Kami serahkan Tuhan
kehidupan setiap kami, biar kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh tetap sehat, kita tetap diberkati Tuhan, dan sampai berjumpa Jumat yang akan datang.